membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 1 bagian B. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah Allah yang memelihara, akulah El Shaddai, tetapi ada komanya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci. Tidak seorang pun bisa menghampiri Allah tanpa kekudusan. Dia akan menjadi El Shaddai dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi Allah yang Maha Kuasa. Dia akan memelihara kehidupan kita ketika kita hidup tidak bercela. El Shaddai. El itu kita semua tahu Allah. Syed itu artinya buah dada seorang ibu atau sumber air susu ibu. Syed itu artinya buah Allah dan buah dada seorang ibu dan sumber air susu ibu. Nah sekarang seperti nanti saya minta ditampilkan lagu yang pertama tadi ya, yang burung di udara dia pelihara, lalu di tengahnya minta tolong nanti ya. Sebagaimana seorang ibu selalu memberikan air susu kepada bayinya, entah dia capek atau tidak, sakit atau tidak, ngantuk atau tidak, di dalam kondisi apapun, seorang ibu yang baik, dia akan selalu menyediakan dan memberikan air susu untuk bayinya tanpa diminta. Anak bayi, baby itu tidak akan pernah memikirkan nanti sore mamaku masih memberikan aku susu atau enggak ya, air susu. Nanti malam mamaku masih enggak memelihara aku dengan memberikan air susu untuk kelangsungan hidup aku. Enggak, tidak ada ya, tidak ada. Tuhan pelihara tanpa bekerja. Tuhan pelihara tanpa bekerja. Bayi itu nggak perlu melakukan gerakan, memberi sign, memberi kode apapun. Tidak perlu dia berusaha untuk dia dipelihara, untuk dia diberikan makanan, asupan, air susu untuk kelangsungan hidup bayi ini. Tetapi mamanya sudah tahu, seorang ibu sudah tahu, pasti anaknya ini memerlukan ASI, memerlukan air susu yang murni. Kalau mamanya pergi, bukan anaknya yang gelisah. Zaman dulu belum ada HP, nggak bisa ya ngecek belum, tidak bisa video call dan sebagainya. Zaman dulu tidak ada. Tetapi ketika mamanya pergi, yang gelisah itu mamanya, bukan bayinya. Jangan-jangan anak saya nanti sudah bangun, jangan-jangan ini sudah dia nangis karena sudah waktunya minum susu. Mamanya tahu kapan dia harus memberikan air susu kepada anaknya agar anaknya tetap hidup. Seperti itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tuhan beri makan tanpa bekerja, terus lagi. Dan saya ini dulu ya. Apalagi berhenti di sini. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tidak usah ditampilkan ayatnya ya, saya bilang tidak usah ditampilkan, dibaca saja di dalam Ratapan 4 ayat 3 dikatakan bahwa serigala itu memberikan air susu untuk anak-anaknya. Serigala itu identik dengan binatang buas, binatang yang kejam. Itu tahu memelihara anaknya, tahu memberikan susu buat anak-anaknya. Binatang yang kejam. Mengapa Tuhan menuliskan ayat itu? Untuk supaya kita bisa sadar, kita bisa memikirkan, kita bisa menginspirasi bagaimana besar kasihnya Allah yang kita sembah. Makanya dikatakan, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Serigala yang kejam, yang buas saja, dia tidak memakan anaknya. Sebaliknya dia memberikan susu kepada anak-anaknya. Apalagi kita kesayangannya,
Tuhan pelihara, Tuhan sediakan yang kenyang tadi itu. Sebagai seorang mama, capek sekali, mungkin sudah malam waktunya, sedang ngantuk, mau istirahat, tetap memberikan air susu kepada bayinya sampai bayi itu kenyang, sampai tertidur dengan lelap. Itulah yang Tuhan sediakan. Tetapi kita harus menjadi umat kesayangannya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bagian Tuhan menjadi El Shaddai bagi kita, bagian Tuhan memelihara kehidupan kita, bagian Tuhan memenuhi, memberikan air susu. Allahku akan memenuhi. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita ketika kita hidup tidak bercela. Luar biasa kita mempunyai. Biarlah, marilah setiap kita menyanyikan lagu El Shaddai, kita ingat Dia. Apalagi ibu-ibu, aku sebagai seorang ibu, aku memelihara bayiku sedemikian rupa. Aku tidak mau bayiku kelaparan, aku tidak mau bayiku disakiti. Aku ingin kelangsungan hidup yang baik, pertumbuhan yang baik buat anak-anakku. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita sebagai umat kesayangannya, sebagai biji matanya Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, makanan yang keras, Ibrani 5 ayat 14, bisa ditampilkan Ibrani 5 ayat 14. Makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa memerlukan makanan yang keras, harus diganti asupannya bukan lagi susu. Susu itu untuk bayi, tetapi makanan keras itu untuk orang dewasa, supaya mempunyai panca indera yang terlatih, supaya tahu, oh ini benar, ini enggak, ini baik, ini boleh, ini enggak boleh, ini yang dibolehkan, ini yang dilarang. Supaya kita terlatih, kita segera tahu mana tempat yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang tempat yang menjadi kebencian Tuhan. Kita tahu. Kita untuk itu kita harus menjadi dewasa, dan untuk dewasa kita harus menerima makanan yang keras. Sekarang bagaimana untuk kita menerima makanan yang keras dari seorang bayi? Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2. Lihat istri, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti bayi yang disapi berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kenapa Daud menggambarkan dirinya ini seperti bayi yang disapi, tetapi berbaring di dekat ibunya yang penuh dengan air susu? Ya, karena seorang ibu dia artinya adalah sumber air susu ibu. Sumber air susu ada di sebelahnya, tetapi dia harus disapi dan dia belajar untuk menenangkan dan mendiamkan jiwanya, tidak berontak. Ketika dia mengalami seperti disapi, orang yang disapi itu, bayi yang disapi itu badannya meriang, panas, dingin. Dia kepingin minum susu. Ibu-ibu di sini yang menyusui anaknya pasti tahu apa artinya ketika ingin menyapih bayinya. Apakah ibu itu kejam? Anaknya nangis minta susu, tetapi ditega-tega, mau tidak mau, tega tidak tega. Kalau seorang ibu yang benar, ibu yang baik, pasti dia menginginkan anaknya ini bertumbuh menjadi dewasa. Bukan sekalipun anaknya tuh lucu sekali, nggak ada seorang ibu sudah SD sampai SMA dibiarkan lucu terus minum dok kesana kemari, kan tidak ada. Pasti menginginkan anak ini dewasa, naik kelas terus sampai kuliah, sampai berumah tangga. Untuk itu tidak ada jalan lain, harus disapi. Tega
Saya tidak tega, saya katakan harus dipisahkan. Sekalipun susu itu ada di dekatnya, kepingin dia minum, kepingin dia dipuaskan dengan air susu ibu. Tetapi Daud mengatakan, aku menenangkan dan mendiamkan jiwa. Dia belajar untuk menenangkan jiwanya yang gejolak, hatinya yang seolah-olah ingin berontak, ingin tetap minta air susu ibu. Tetapi tidak ada cara lain, harus disapih untuk menerima makanan yang keras, supaya dewasa, supaya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, supaya mempunyai panca indera yang terlatih. Sekarang kita baca Yesaya 38 ayat 17. Sebentar, saya belum selesai di tadi. Saya belum selesai di bayi yang disapih. Bayi yang disapih itu saya katakan rewel, mau memberontak, badannya panas dingin, tetapi tetap disapih sampai kalau anak ini tetap nangis dan tetap bayi ini maksa minta disusui oleh ibunya. Zaman dulu, saya katakan bukan sekarang. Ini kita berbicara semua ini di zaman dulu untuk menubuatkan di zaman perjanjian baru, zaman yang sekarang. Zaman dulu, ibu-ibu kuno dulu, sampai maaf bicara, di seputaran tempat bayi itu akan menyusu, itu diberi yang pahit-pahit, diberi temu ireng, ya, itu banyak, itu hitam-hitam itu, supaya bayi itu tidak mau menyusu lagi. Sekali lagi saya katakan, seorang ibu yang baik, dia bukan jahat. Ketika dia ingin menyapi, memisahkan anaknya dari air susu ibu sampai dikasih yang pahit-pahit, satu keinginannya, ingin bayinya bertumbuh dewasa. Itulah yang Allah kerjakan bagi kita. Kita baca di dalam Yesaya 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat yang ke-17. Sesungguhnya penderitaan pahit itu memberi keselamatan. Pelkina yang pahit itu membawa kesembuhan. Tidak selalu kepahitan itu untuk menjerumuskan kita, untuk mematikan iman kita, untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita tidak berdaya. Tidak. Kepahitan itu justru diizinkan seperti pelkina itu tadi, diberikan supaya sakit malaria itu sembuh. Obat pelkina itu pahit sekali. Kadang-kadang sesuatu yang pahit Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Saya ingin menyaksikan berapa tahun yang lalu, ya belum lama ini, masih belum lama, di dalam 1 tahun saya ditipu oleh, yang pertama oleh famili saya, ya pokoknya dari keluarga gitu ya. Jumlahnya bukan kecil, saya sebagai seorang janda yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali, nggak punya toko, nggak punya warung, nggak punya apa-apa, ditipu jumlah MM-an itu bukan sedikit. Belum setahun lah, kurang lebih setahun, saya ada membangun gereja di Jepang, ditipu lagi oleh pendetanya, jumlah juga begitu. Itu pahit sekali. Yang pertama saya mengalami satu kepahitan, sampai saya tuh sudah luar biasa ya, saya sampai stres, sampai gak tahu apa-apa, karena begitu kaget, begitu terkejut. Yang tidak kita sangka, memang selalu orang yang menipu kita adalah orang yang tidak kita sangka, orang yang berada di circle kita. Kalau orang itu jauh, orang itu tidak pernah kita kenal, nggak mungkin kita lalu percaya, lalu kita serahkan sejumlah uang. Nggak mungkin. Mesti orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal dia baik. Nggak mungkin. Kalau si Ani nggak mungkin menipu saya, nggak mungkin merugikan saya, nggak mungkin menyakiti saya. Jangan berkata nggak mungkin. Tidak ada yang baik. Yang baik hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berhadapan dengan siapapun, kita perlu waspada. Waspada di depan. Pertama saya katakan, saya sudah mengalami dari famili saya. Yang kedua seorang gembala sidang, seorang pendeta. Ya saya nggak usah cerita tentang ini, hanya saya ceritakan bahwa saya mengikuti, pengen punya gereja, saya beli tanah, saya bangunkan gereja.
lalu saya ditipu dan diancam, diintimidasi. Sudah ditipu, diancam, diintimidasi. Itu satu kepahitan, dan itu membawa keselamatan. Kepahitan itu mengobati saya, mendidik saya untuk saya lebih berhati-hati, untuk saya bisa lebih menerima bahwa satu helai rambut yang tidak akan dibiarkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau diizinkan famili itu menipu saya, gembala itu menipu saya, Tuhan mempunyai rencana. Seperti Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Dan ayat itu saya pegang. Orang ini, famili ini menipu saya, pendeta di Jepang ini menipu saya, mereka-rekakan yang jahat terhadap saya, terutama yang pendeta di Jepang. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan yang saya tidak tahu sekarang, saya tidak perlu tahu, tetapi saya tahu satu perkara, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan melihat semua yang terjadi. Saya percaya 2022 saya di dalam keadaan mengalami satu kepahitan yang melebihi ini tadi. Melebihi 2 kesaksian yang saya saksikan itu sudah pahit sekali, sangat pahit sekali. Tetapi ini lebih pahit, sehingga saya dalam keadaan stres berat ketika pandemi tahun 2022. Saya sakit, saya tidak berdaya, dan saya mengalami satu kepahitan yang luar biasa, di mana satu hari saya pingsan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dan di dalam kondisi saya seperti itu, saya singkatkan cerita, ada yang mengajak saya untuk pergi ke Israel. Saya katakan, saya berpikir, saya bilang iya, tapi dengan satu tujuan, satu motivasi. Semua peserta waktu itu ada 300 lebih atau 200 lebih, banyak sekali pesertanya. Cuma saya sendiri. Nah, dan ini saya ceritakan. Cuma saya sendiri, mungkin ada yang kenal, itu pendeta Rudi Wokas, gembala GPGI Pasuruan, itu sama istrinya. Di dalam keadaan saya seperti itu, saya memikirkan saya mau berangkat dengan tujuan. Semua rombongan peserta ratusan orang itu tujuannya untuk wisata rohani, untuk pergi ke Yerusalem, untuk pergi ke melihat di sana tempat asal Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya satu top yang mempunyai tujuan yang lain. Saya mempunyai tujuan untuk mati di sana. Dengan tujuan kenapa? Kalau mati di sana, nggak ada satupun orang yang datang yang melayat saya. Ya semua, seluruh keluarga siapapun, nggak perlu. Saya percaya saya mati dimanapun, jiwa saya diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang saya percaya. Nah, saya masih ragu-ragu berangkat, enggak. Ini koper sudah terbuka tapi belum tak isi. Nah, satu hari, besok itu lu berangkat, besok saya sudah nggak bisa apa-apa. Jalan itu, kaki itu sudah seperti tidak berjejak, tidak berpijak, sudah nggak karu-karuan, tubuh saya nggak karu-karuan. Nah, persis ketika saya mengalami seperti itu, minta kekuatan ekstra, cepat saya ambil, dan pada waktu itu tidak terlalu dingin, ya saya sehingga tidak perlu terlalu banyak selihatnya. Itu kan baju jelek-jelek pakai baju suami saya, itu hairnya suami saya, karena apa yang tak lihat itu tak ambil, terus tak ambil, tak cemplungin, tak ambil, tak cemplungin. Tidak ada persiapan. Ini hairnya suami saya, itu nggak ada persiapan ngatur apa-apa, karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan stres berat. Nah, sepanjang saya di sana, nah begitu saya sampai di berangkat itu sudah, waduh, saya pura-pura di bandara itu, saya senyumin muka saya kenceng-kencengin kayak nggak apa-apa supaya saya bisa naik pesawat. Sampai di Jakarta sudah tidak bisa apa-apa, saya langsung menuju rumah sakit Medistra di Jakarta. Saya ke sana, diperiksa semua, saya mencari detak jantung, dan ini tidak bisa.
harus langsung masuk ICU karena tensi saya 268 kalau nggak salah. Jadi tidak bisa. Saya bilang nggak bisa, maaf nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, saya juga bilang nggak bisa. Nggak bisa mungkin nggak bisa loh, ibu ini tidak bisa pulang. Ibu ini tes ibu harus masuk ICU. Enggak, saya nggak bisa. Sudah saya balik, saya naik taksi kembali ke bandara. Jadi saya dari bandara ke Medistra, dari Medistra balik lagi ke bandara. Ketemulah Bapak yang saya dengan Ibu Dewi Basir. Itu saya di dalam keadaan waduh enggak sudah keadaan saya enggak karuan. Ketika saya sudah membawa oleh-oleh, bawa baju segala buat pendeta ini, pendeta istrinya di Wokas ini, saya itu mau berdiri mencari memberikan kepada dia, itu sudah tidak kuat. Lalu Ibu Dewi Basir kata, kenapa? Sini aku yang kasihkan, bisa aku yang kasihkan. Namanya siapa? Di Wokas ini untuk istrinya, terus dikasihkan. Nah terus ketika berangkat, waktu saya sudah semakin naik di pesawat dan tidak ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Di dalam pesawat saya bilang, Tuhan, mosok sekarang Tuhan, jangan sekarang Tuhan, kasihan Tuhan yang ikut tur ini loh Tuhan, kau tahu Tuhan gak mungkin sekarang kau panggil saya. Sampai tiba di Israel, semakin kuat saya itu segajah gedenya, saya lupa ngirimkan. Nah itu tuh ini ketika saya di sana tiba itu seperti ini ya. Lalu tiba di Israel itu saya udah nggak bisa apa-apa, masuk di hotel. Tur itu 13 hari. Saya ikut 3 hari, bukan ikut karena kepengen lihat-lihat, sama sekali tidak. Saya ikut karena harus pindah kota, seperti dari Batu sini harus pindah ke Malang. Kalau saya nggak ikut, mereka dari Malang nggak balik lagi ke Batu. Lah saya kan ditinggal. Jadi mau tidak mau harus ikut itu 3 kali disebabkan pindah kota. Kalau tidak pindah kota, saya tidak akan ikut. Dan 10 hari saya itu ada di kamar menunggu kematian saya. Saya sudah berdoa, saya minta dikasih roommate, dikasih teman kamar ini yang baik. Tuhan kasih seorang namanya Ibu Titis yang baik, yang bisa dipercaya. Saya bilang, Bu Titis, ini ATM saya, nanti saya akan kasih nomor PIN ATM ini ke Ibu Dewi Basir, sehingga kalau sampai saya ada apa-apa, jangan sampai repot untuk menanggung saya, sebab sudah pasti mengeluarkan biaya, tidak mungkin tidak. Dan saya tidak ingin dibawa. Kalau memang Tuhan panggil saya tidak ingin jenazah saya dibawa kembali ke Indonesia. Itu rumitnya luar biasa, biayanya begitu besar. Saya memang nggak mau, karena memang saya mau minta di sana supaya nggak usah sambang saya, nggak usah ada yang lihat saya, nggak usah tahu kuburan saya, saking stresnya saya. Nah selama 10 hari saya di dalam kamar terus, saya tidak keluar. Lalu saya ke depan ke front office, saya katakan kepada itu di hotel itu ya, di kantornya hotel itu saya katakan, saya ini nggak enak badan, saya sakit. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, minta maaf ya, saya ini bukan rombongan grupnya di Ibu Dewi Basir, saya yang maksa ikut. Jadi saya tuh tersendiri, terpisah. Tujuannya apa? Supaya saya tidak mengganggu. Kasihan ini grup, kalau terjadi apa-apa dengan saya, mereka itu akan kena semua. Mereka mungkin nggak bisa melanjutkan perjalanan, harus urus saya. Makanya saya jelaskan begitu. Sudah urus, saya menunggu terus. Terus saya menunggu, Tuhan. Nggak sekarang ya Tuhan. Tuhan, nggak sekarang, saya sudah siap loh Tuhan. Sekarang kerjaannya saya cuma satu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, hanya satu. Minta ampun, dan minta ampun. Jadi sama sekali selama di Israelnya foto saya tuh cuma satu ya, di bawahnya Gua Adulam di NGD, di bawahnya Gua Adulam, hanya ada satu itu foto saya. Nah ketika di bawahnya Gua Adulam di NGD itu, saya mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan di situ. Tiba-tiba Tuhan menjamah saya secara luar biasa. Ketika tahu bagaimana Daud sampai kayak orang gila, dia lari ke Gua Adulam, ketemu dengan orang-orang yang semuanya bermasalah, nggak ada yang minta tolong. Kalau ada foto saya yang itu tuh, nah itu tuh yang kacamata ini ada sial merah.
terus sebelahnya dua-dua kacamata. Nah ini yang mewah itu, yang cantik mewah itu, nah, itu saya itu. Ya bayangin di sepanjang jantung semua ada foto di mana-mana. Saya cuma itu toh fotonya. Ya satu. Lah memang tujuan ke sana bukan untuk lihat-lihat ke sana kemari. Memang tujuan ke sana itu untuk mati. Nah, dan lalu di situ saya mendengarkan firman Tuhan. Di tempat yang sama saya sudah beberapa kali mendengarkan firman Tuhan di tempat itu, khotbah yang sama. Tetapi pada saat Tuhan bilang apa? Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar menyalanya tidak akan dipadamkannya. Gak akan sumbu yang itu, sumbu saya itu sudah meli-meli, tinggal ditiup mati. Tetapi Tuhan tidak akan memadamkannya. Tuhan memberkati saya, Tuhan menghibur saya, Tuhan menguatkan saya, dan pada saat itu iman saya bangkit. Seketika itu saya sebut, dan itu hari terakhir, makanya nggak ada lagi fotonya. Itu adalah hari terakhir, dan saya nggak nyesel. Orang memang kesana tujuannya mau mati, bukan mau jalan-jalan, bukan mau beli oleh-oleh, sama sekali tidak ada beli. Ngerasa no ya. Ngerasa no itu bahasa Jerman. Ngerasa no cari oleh-oleh, ngerasa no beli oleh-oleh. Ya, orang bisa jalan hidup aja itu sudah mukjizat yang luar biasa. Sesungguhnya sesuatu yang pahit itu memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan. Saya mengalami kepahitan yang luar biasa. Sampai berlaku seperti itu, sampai bayangin dari ratusan peserta itu, mereka senang luar biasa, suka cita foto ke sana kemari. Waduh, dan nggak karu-karuan, apalagi mereka baru pertama kali ke sana. Semua tempat pohon ya difoto, di depannya tempat sampah ya difoto, semuanya foto. Nah, saya memang ke sana bukan untuk itu, saya memang untuk minta mati. Dan dari situ, setelah peristiwa itu, Ibu Dewi Basir paling tahu, dan pendeta tadi Rudi Wokas itu tahu, sampai nggak pernah ketemu. Yang nggak ketemunya ya waktu pindah, terus ketika makan itu pun juga mungkin Pak Hakim tahu ya, pendeta Rudi Wokas, tahu kan? Eli kenal ya sama Rudi Wokas, istrinya siapa namanya itu lupa saya. Ya dia tahu, nggak tahu ketemu. Itu sudah ketemu di hari-hari terakhir sama saya. Dan sejak dari NGD itu, sejak di bawahnya Gua Adulam itu, Tuhan mengubahkan hidup saya. Sampai detik ini, hari lepas hari demi hari, Tuhan semakin mengubahkan saya. Itu orang yang merugikan saya, yang MM-an itu, yang family itu, saya pergi ke Vietnam, saya carikan coklat yang nggak ada di mana-mana. Made in Vietnam enak sekali dan adanya dan di situ saya belikan coklat itu banyak. Saya kasihkan kepada anaknya orang yang nipu saya, yang membuat saya stres tidak karu-karuan itu. Semua orang yang berbuat jahat kepada saya prioritaskan. Saya mau membalas dengan segala kebaikan. Dan bukan hanya itu. Setelah itu apapun yang terjadi, mau ada orang menusuk dari belakang, mau saya berbuat baik lalu saya ditusuk, nggak apa-apa. Terus saya bilang, itu urusanmu dengan Tuhan. Aku punya pembela yang agung, aku punya El Shaddai, aku punya Allah yang memelihara aku adalah biji matanya Tuhan. Tuhan pasti bela aku. Aku punya penasehat yang ajaib, hakim yang adil. Ya apa-apa orang mau perlakukan, kita harus berdamai dengan diri kita. Tanpa kita berdamai dengan diri kita, kita selamanya sewaktu-waktu lagi happy-happy akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, yang memainkan kita, yang membuat kita sedih, lalu kita kecewa. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa lalu menolak aku. Hati-hati, jangan sampai kita kecewa dengan orang lalu kita kecewa terus, akhirnya itu meninggalkan Tuhan dan menolak Tuhan. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Apapun
Jangan mau dengar berita-berita negatif. Ada berita negatif, jangan didengarkan. Masuk, kalau perlu nggak usah pakai masuk, nggak usah sempat masuk, tutup. Makanya saya paling senang dengan itu, patung yang tutup monyet, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Melihat hal-hal yang negatif, tutup mata. Ada hal-hal yang suara-suara negatif, tutup telinga. Perkataan-perkataan yang negatif, tutup mulut, nggak usah menjawab. Jadi saya saat ini saya mengalami, bukankah saya enak, bukan saya punya uang banyak, ya. Saya mengalami kerugian yang luar biasa. Saya sukacita luar biasa. Hari ini saya sukacita terus sejak peristiwa itu. Tidak ada apapun yang seharusnya membuat saya menangis, yang seharusnya membuat saya bersedih, seharusnya membuat saya kecewa, mengalami kepahitan, itu sudah tidak lagi. Jadi saya bebas, nggak apa-apa orang mau ngapain saya apapun, itu tidak akan mengganggu ketenangan saya. Karena saya tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan itu kita dapatkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi dewasa secara rohani. Jangan menjadi orang yang suka tersinggungan. Sedikit-sedikit tersinggung, dirasani orang sedikit tersinggung. Saya kalau ada orang bilang misalkan, kamu dikatain orang gini, enggak pernah. Saya terus tanya, mosok sih, yang ngomong siapa, ngomong apa, itu salah kita sendiri. Enggak usah ada ngomong kayak gitu. Saya ada ngomong gitu, saya ketawa, saya nolak gini, saya ketawa. Sungguh, enggak akan saya menanggapi. Apapun sudahlah, apapun, enggak akan saya tanggapi. Jadi kita tuh enak, nggak punya beban, kita tuh tenang, sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena jiwa kita, hati, pikiran kita tidak mau diganggu dengan hal-hal yang seperti sampah. Jangan kita kumpulkan hati kita dipenuhi dengan sampah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hati? Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan adalah firman Tuhan, disimpan di dalam hati, supaya aku jangan berdosa kepadamu, supaya aku menjadi orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga benar-benar El Shaddai itu menjadi bagian kita. Dia memelihara kita, dia menjamin kelangsungan hidup kita, dia memberikan segala keperluan kita, memuaskan jiwa kita, mengenyangkan kita. Ya, jadi kita harus benar-benar tidak ada lain kok. Pegangan kita itu tidak ada selain firman Allah. Matius 17 ayat 27 Matius 17 ayat 27 ini nggak usah dibaca, nanti dibaca sendiri saja. Ketika suatu saat ada petugas bea pajak bait Allah itu minta tanya kepada Petrus, sudahkah kamu membayar? Dan itu majikanmu Tuhan Yesus itu sudah membayar pajak untuk bait Allah. Satu orang itu bayar 2 dirham. Lalu Petrus menyampaikan kepada Tuhan Yesus, seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu bayar pajak, saya tidak perlu bahas itu ya, kepanjangan. Tuhan Yesus berkata, Petrus, pergilah kamu memancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing, pegang, bukalah mulutnya. Engkau akan menemukan uang 4 dirham, dan bayarkanlah itu kepada petugas pajak cukai itu untuk kamu dan untuk aku. Dan satu orang 2 dirham, itu menemukan 4 dirham. Jadi cukup untuk membayar. Saya katakan sekarang ya, ikan itu, jalannya ikan itu kan tidak menentu. Siapa di sini yang pelihara ikan? Mungkinkah bisa tahu kalau ikan yang ini dia sebentar lagi akan ke situ, ikan yang ini sebentar lagi akan ke sana? Kan tidak tahu. Ikan itu jalannya nggak bisa dipikir, nggak bisa diprediksi. Sebentar dia ke depan, tiba-tiba muter, loncat ke kiri, ke kanan. Nggak ada seorang pun yang bisa tahu arah jalan setiap ikan itu, tidak tahu.
tetapi Tuhan Yesus tahu arah jalan setiap ikan di danau. Di antara ratusan ribu ikan yang ada di danau itu, dia tahu masing-masing arah jalannya dan tahu yang ada padanya apa dan tahu berapa jumlahnya. Dia, Tuhan Yesus itu tracking. Istilah tracking itu ada di dalam Grab. Ketika saya naik Grab mau ke gereja, saya buka, saya lihat kurang 5 menit, kurang 4 menit, ini sudah belok di lampu merah ini. Di tracking terus. Ikan itu sama Tuhan di tracking, sehingga Tuhan tahu yang merah ini sebentar ke sana, yang ini itu di sini di mulutnya ada uang 4 dirham. Tuhan tahu. Tuhan tracking kehidupan kita, umat kesayangannya. Dia tahu persis arah jalan hidup kita, kemana, di mana kita berada, apa yang kita butuhkan. Dia tahu persis berapa deposito kita, dia tahu persis berapa hutang-hutang kita, dia tahu persis 3 bulan lagi kontrak rumah habis, harus bayar kontrak rumah, bulan depan harus bayar uang pangkal anak-anak sekolah. Tuhan tahu persis. Dia tahu apa kelebihanmu, apa kekurangan kita, berapa jumlah yang kita miliki. Dibuktikan dengan ketika janda yang memberikan persembahan 2 peser. Kenapa Yesus panggil murid-muridnya dikasih tahu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan yang paling besar dari semua orang yang memberikan persembahan. Kenapa? Tuhan bilang janda ini telah memberikan seluruh nafkahnya, dipersembahkan untuk Tuhan. Berarti kan Tuhan tahu yang diberikan itu 2 peser, cuma 2 peser ya. Tetapi Tuhan tahu bahwa cuma itu yang dia punya. Kan dikatakan diberikan semua nafkahnya, sehingga dompetnya itu sudah kosong, gak ada lagi. Dan Tuhan itu tahu betapa senangnya, betapa bahagianya kita kalau Tuhan tahu. Karena hanya Tuhan yang tahu dan mau tahu. Saudara kita, keluarga kita, ponakan kita, om tante kita, kalau kita susah, maukah tahu? Kalau dia susah minta tolong sama kita. Tetapi kalau kita yang susah, buru-buru menolong, dihina, baru datang dari jauh, pintunya dikunci rapat-rapat, kordenya ditutup. Tetapi Allah kita itu Allah yang luar biasa, yang Allah yang kita sembah. Dia tahu seluruh kebutuhan kita dan dia berjanji mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan takut. Di situasi krisis seperti ini, dia tetap menjadi Allah El Shaddai, Allah dari buah dada seorang ibu yang selalu memberikan makanan sampai kenyang. Pada masa yang sukar seperti ini, percayalah, dia tracking kehidupan kita, dia pelihara kehidupan kita. Tidak mungkin kita mengalami kelaparan. Tuhan tahu. Maleakhi 3 ayat 18, Tuhan mengadakan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan antara orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu membedakan. Jadi dia tahu persis setiap kehidupan kita masing-masing, seperti dia tahu arah jalan setiap ikan di antara ratusan mungkin jutaan ikan di dalam. Satu persatu arah jalan ikan yang tidak menentu itu Tuhan tahu. Apalagi jalan hidup kita, tidak usah khawatir, tidak usah memikirkan hari esok. Yang penting satu, hiduplah tidak bercela, hiduplah menyenangkan Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, maka dia akan menjadi Allah yang memelihara kita. Dia akan menjadi El Shaddai. Kita panggil berdiri.